saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Bibir dikulum sama ikan cupang. Assalamualaikum, Mr. Randi kembali datang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu hadir menghibur kalian yang lagi jomblo tahunan, pengangguran abadi, dan para janda-janda kesepian, dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan. Pakai hands-free, matikan lampu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Cekidot. Cerita pertama. Bau mayat, Gondo Mayat. Malam gue akan menyajikan sebuah peristiwa kelam, atau bisa dibilang pengalaman mengerikan, dari seseorang yang berhasil selamat. Karena cerita ini begitu kelam, gue janji nggak akan membocorkan lokasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan cerita ini. Jadi, gue mohon kerjasamanya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Gue ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo yang pelan, agar gue bisa menggambarkan pengalaman ini sedetail mungkin. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2001, Sri, seorang gadis desa yang hanya lulusan SD, sedang berdiskusi dengan bapaknya. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari kerjaan di sekitar sini dulu? Kali aja tenagamu dibutuhkan di desa, kata bapaknya. Khawatir, Sri hanya diam, mencerna kata-kata bapaknya. Apa yang bisa aku kerjakan di sini? Pak, aku cuma lulusan SD, jawab Sri, sambil menghela napas. Bapaknya mengkhawatirkan siapa yang akan merawatnya jika Sri pergi. Namun, Sri merasa harus buntuk menopang kebutuhan hidup yang semakin sulit. Tak lama kemudian, tetangga mereka, Bu Menik, datang memberi kabar. Ia bilang ada telepon dari agen penyalur tenaga kerja yang membutuhkan jasa pembantu rumah tangga. Sri segera bergegas. Di kampungnya, hanya Bu Menik yang punya telepon, jadi semua warga sering minta bantuan padanya. Pagi itu, meski langit masih gelap, Sri sangat antusias. Ia sudah berjanji akan datang ke agen tenaga kerja pada pukul 8 pagi. Ia naik angkutan kota selama 1,5 jam untuk sampai ke kota. Sesampainya di depan rumah besar si agen, ia melihat sudah banyak orang menunggu. Ternyata Sri bukan satu-satunya yang melamar. Setelah menunggu lama, akhirnya nama Sri dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil dan bertemu dengan pemilik agen. Pemilik agen mulai bertanya hal-hal yang membuat Sri sedikit curiga, seperti, "Serius kamu lahir pas Jumat Kliwon?" tanya si pemilik agen. Sri terkejut, tapi mengangguk. Ia tidak pernah tahu bahwa hari lahirnya bertepatan dengan Jumat Kliwon. Si pemilik agen tersenyum seolah menemukan apa yang ia cari. Sri dibawa ke ruangan lain yang lebih besar dan diminta menunggu bersama dua gadis lain, Erna dan Rini. Mereka juga pelamar kerja seperti Sri. Selama berjam-jam mereka menunggu, tiba-tiba satu persatu dari mereka dipanggil oleh pemilik agen, tapi tidak kembali. Kini, tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu giliran. Saat Sri dipanggil, ia bertemu dengan seorang wanita berpakaian adat lengkap dengan sanggul. Wanita itu tersenyum pada Sri dengan sangat tulus. Aura wanita tersebut membuat Sri merasa sungkan dan kecil di hadapannya. Pemilik agen memperkenalkan wanita itu sebagai Kembang Rasa, seorang yang sangat kaya dan terkenal. Setelah beberapa pertanyaan aneh, Kembang Rasa menawarkan gaji 5 juta rupiah per bulan, yang jauh lebih tinggi dari standar gaji pembantu. Sri menerima tawaran itu meski hatinya masih ragu. Sri pulang dan menceritakan semuanya kepada bapaknya.
Meski bapaknya merasa ada firasat buruk, Sri tetap yakin ia harus bekerja. Esoknya, Sri kembali ke rumah kembang rasa. Ia bertemu lagi dengan Erna dan Rini, yang ternyata juga diterima bekerja. Kali ini, mereka dijelaskan bahwa mereka akan diantar ke sebuah rumah lain, jauh di dalam hutan. Mereka bertiga berangkat menggunakan mobil. Sepanjang perjalanan, si sopir beberapa kali berhenti di persimpangan dan meletakkan bunga dalam kotak daun pisang di tengah jalan. Hal ini membuat Sri dan yang lain semakin curiga. Mobil terus bergerak masuk ke dalam hutan hingga mereka sampai di sebuah rumah kayu tua. Seorang pria tua yang dipanggil Pak Ageng menyambut mereka. Sri, Erna, dan Rini dibawa masuk ke dalam rumah. Di sana, mereka melihat sebuah kamar dengan peti mati berisi gadis muda yang lebam dan hitam. Pak Ageng menjelaskan bahwa gadis itu adalah Bella, korban santet. Sri dan yang lain bingung dan merasa ada rahasia besar di rumah ini. Mereka mulai merasa terjebak dalam situasi yang aneh dan menakutkan. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini agar bisa bertahan, jawab Mbah Tamin. Disembunyikan dari siapa? Tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya menunjukkan ketidaknyamanan dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui. Lebih baik tidak tahu saja, jawabnya. Suasana menjadi hening sejenak. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, lalu mengambil sejumput daun kering dari dalamnya. Ia memelintir daun itu dengan kertas dan menyesaknya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini, ucapnya, sambil berdiri memberi isyarat agar yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping rumah, di mana terdapat potongan kayu-kayu yang terlihat menyeramkan di bawah cahaya petromax. Setelah tiba di belakang rumah, mereka berhenti di depan pagar bambu yang di dalamnya terdapat sebuah sumur. Di sana tempat kalian mandi dan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membersihkan tubuh Della yang terbaring tak bergerak, jelas Mbah Tamin. Sering bertanya, bagaimana cara memandikannya? Pasti berbeda dengan cara memandikan orang biasa. Mbah Tamin tersenyum, seolah mempersingkat penjelasannya. Ya, caranya memang berbeda. Ada tata caranya. Salah satunya menggunakan bunga 7 rupa, jawabnya, sambil menunjuk sebuah tempat khusus yang dipenuhi bunga. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurnya dengan bunga-bunga itu, lalu membawanya ke kamar tempat Della terbaring. Di kamar, Sri dan Erna diminta untuk mengikat tangan dan kaki Della. Meski bingung mengapa harus dilakukan, mereka tetap menuruti perintah. Setelah itu, Mbah Tamin mulai memandikan tubuh Della. Saat sedang membersihkan tubuhnya, Sri melihat bahwa perut Della membesar, seolah mengandung sesuatu. Sri menatap Mbah Tamin, bingung dan kaget. Namun, Mbah Tamin hanya tersenyum seolah mengerti apa yang ada di benaknya. Setelah selesai memandikan Della, mereka menutupnya kembali dengan kain. Ketika Mbah Tamin hendak pergi, ia berpesan agar mereka selalu ingat mengikat tangan dan kaki Della, serta tidak membuka pintu pada malam hari, apapun yang terjadi. Malam tiba, suasana semakin mencekam. Erna mengeluh merasa sakit dan meminta Sri untuk menggantikan tugasnya memandikan Della malam itu. Meski awalnya ragu, Sri akhirnya setuju. Ia berjalan ke sumur untuk menimba air. Meski perasaan tidak nyaman terus menghantuinya, dalam perjalanan kembali, Sri merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Namun, ia tetap melanjutkan tugasnya. Saat Sri mulai memandikan Della, ia lupa mengikat tangan dan kakinya terlebih dahulu. Saat ia sadar, tiba-tiba Della membuka matanya. Perubahan yang terjadi pada Della begitu mengerikan. Matanya kosong, tubuhnya membengkak, dan suaranya berubah berat. Della mulai menyerang Sri, mencekik lehernya dengan kuat. Erna yang mendengar keributan itu segera datang membantu. Setelah perjuangan keras, mereka berhasil menaklukkan Della dan mengikatnya kembali. Hari demi hari berlalu, dan mereka terus merawat Della sambil menjalankan perintah Mbah Tamin. Namun, setiap malam suara aneh terdengar dari luar rumah, membuat mereka ketakutan. Suatu malam, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Meski takut, Sri membuka pintu setelah mendengar suara Mbah Tamin memanggil dari luar.
Mbah Tamin masuk dengan wajah yang tampak merah padam. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung menuju kamar Della, membuka keranda bambu dan mulai melakukan ritual yang aneh. Raungan dari dalam tubuh Della mengguncangkan seluruh rumah. Mbah Tamin terus menekan kepala Della hingga suara itu perlahan menghilang. Setelah selesai, Mbah Tamin duduk di teras, menatap hutan yang gelap. Dengan suara berat, ia memberi peringatan terakhir kepada Sri dan Erna. Mereka harus terus menjaga Della dengan benar, karena ritual yang sedang mereka jalankan adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Santet 1000 hari, sebuah kutukan yang menghantui seluruh garis keturunan keluarga Della. Di pagi yang berkabut, Sri dan Erna melihat sosok Mbah Tamin mendekat dari balik kabut, seakan membawa rahasia kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Cerita kedua. Ludah pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Kembali lagi dalam segmen Karam Kali Aja Seram. Semoga konten ini memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah pengalaman nyata dari seorang indigo bernama Mas Wahyu, yang menceritakan kisah temannya, Aldi, yang mengalami kejadian mistis setelah terlibat dengan sebuah rumah makan yang menggunakan penglaris dari ludah pocong. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelum itu, izinkan saya memohon maaf jika dalam cerita ini ada nama tokoh atau tempat yang mungkin terasa familiar. Semuanya hanya untuk keperluan cerita saja. Mas Wahyu menceritakan bahwa temannya, Aldi, bekerja di sebuah rumah makan yang terkenal ramai. Wahyu sudah memperingatkan Aldi berkali-kali untuk berhati-hati dengan majikannya, karena Wahyu merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Namun, Aldi yang semakin dekat dengan majikannya, tidak menggubris peringatan itu. Rumah makan tersebut selalu penuh. Bahkan saat baru dibuka, sudah banyak pelanggan yang menunggu. Tidak ada jeda bagi para pekerjanya untuk beristirahat, karena aliran pengunjung terus mengalir dari pagi hingga malam. Yang lebih aneh lagi, Wahyu melihat bahwa majikan Aldi menggunakan media pocong sebagai penglaris, dengan cara meludahi setiap makanan yang disajikan kepada pelanggan. Waktu berlalu, dan Aldi mulai merasakan keanehan. Salah satunya adalah mimpi buruk tentang pocong yang berwajah mirip dengan majikannya. Aldi juga melihat langsung adanya sesajen di gudang rumah makan. Puncaknya, pada suatu malam, Aldi memergoki majikannya melakukan ritual aneh di belakang rumah makan. Aldi melihat pocong muncul dari ruangan tersebut, diikuti oleh majikannya. Aldi pun ketakutan dan langsung melarikan diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aldi mulai mengalami hal yang tidak biasa. Ketika dia tersiram air sop di wajahnya, rasa panas yang dirasakan sangat aneh, dan bau amis memenuhi udara. Aldi merasa wajahnya semakin perih, dan lama-kelamaan muncul luka-luka yang tidak kunjung sembuh. Aldi juga mulai sering mengalami mimpi buruk, di mana pocong-pocong terus muncul dalam mimpinya. Aldi mencoba untuk mengabaikan semua ini dan berobat secara medis. Namun, dokter tidak menemukan penyebab yang jelas, dan luka di wajahnya justru semakin memburuk. Akhirnya, keluarganya membawa Aldi ke pengobatan alternatif, namun hasilnya tetap sama. Wahyu yang tahu kondisi Aldi semakin memburuk, datang dan menjelaskan bahwa Aldi telah terkena ludah pocong. Aldi yang awalnya tidak percaya, akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Wahyu benar adanya. Setelah mencoba berbagai cara, akhirnya keluarga Aldi membawa Aldi ke pesantren untuk diterapi secara spiritual. Namun, penyakit Aldi sudah terlalu parah. Selama sebulan lebih, Aldi dirawat di pesantren, namun kondisinya tidak membaik. Hingga akhirnya, Aldi meninggal dunia dengan kondisi wajah yang masih membusuk. Bau amis dari lukanya membuat proses pemakamannya dipercepat. Keluarga dan tetangganya hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan pahit ini. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa berurusan dengan dunia gaib,
terutama yang melibatkan ilmu hitam seperti penglaris pocong, dapat membawa dampak yang sangat berbahaya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ketiga. Wanita bundir di rumah nomor 73. Perjalanan travel menuju Bandung sedikit terlambat karena macet. Hari itu weekend, dan jalanan sangat padat. Aku sudah bosan melihat pemandangan jalan yang sama. Sesampainya di Bandung, kepalaku mulai pusing memikirkan alamat rumah baruku. Orang tuaku pindah rumah karena alasan finansial. Di rumah kami yang dulu sering ada penagih utang, jadi kami memutuskan untuk pindah. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di Jakarta. Malam itu, aku ke Bandung hanya untuk mengunjungi orang tuaku dan melihat rumah baru kami. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku memasuki perumahan dan berjalan kaki. Jalanan sudah sangat sepi, tak ada orang yang bisa aku tanyai. Dengan perasaan ragu, aku mencoba mencari rumah nomor 73. Aku terus berjalan sambil memandangi nomor-nomor rumah. Di depan, kulihat seseorang berjalan. Aku berlari kecil mengejarnya. Ternyata, itu seorang wanita. Dia berjalan sambil menunduk. Aku pun sampai di sebelahnya dan bertanya, "Maaf, mau tanya, rumah nomor 73 di mana ya?" Wanita itu berhenti dan menengadahkan kepalanya. Matanya berair, sepertinya dia menangis. Aku merasa tidak enak dan bertanya lagi, "Kamu kenapa?" Namun, dia hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Aku yang sudah mengantuk, melanjutkan pertanyaanku. "Maaf, kalau rumah nomor 73 itu di sebelah mana ya?" Wanita itu menatapku tajam, membuatku sedikit kaget. Aku mundur selangkah. Kemudian, dia menunjuk sebuah rumah dengan pagar hijau yang tak jauh dari tempat kami berdiri. "Oh, makasih ya," kataku sambil berlari menuju rumah itu. Begitu sampai, aku disambut hangat oleh kedua orang tuaku. Kami mengobrol hingga larut malam, melepaskan rindu. Sekitar pukul 2 subuh, aku kembali ke kamar. Kamarku kebetulan berada di depan rumah, jadi jika jendelanya dibuka, jalanan komplek akan langsung terlihat. Entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur. Rasanya gerah. Jadi aku beranjak ke jendela untuk membukanya agar udara masuk. Ketika aku membuka gorden jendela, aku melihat sosok wanita berdiri di depan pagar rumah. Dia hanya berdiri sambil menundukkan kepala. Setelah kulihat lebih jelas, ternyata itu wanita yang kutemui tadi malam. Aku urung membuka jendela dan menutupnya kembali, lalu kembali ke tempat tidur. Aku mencoba tidak memikirkannya dan berusaha tidur. Namun, malam berikutnya, wanita itu kembali berdiri di depan rumahku. Dia hanya terdiam, tidak melakukan apa-apa. Karena takut, aku mengunci seluruh ruangan rumah. Wanita itu semakin mencurigakan. Setiap malam, aku mengintipnya dari kamarku. Dia sering melihat ke dalam rumah. Aku sudah melapor kepada pihak keamanan, tapi tidak ada tindakan yang diambil. Suatu malam, terdengar suara tangisan dari luar pagar. Anehnya, meskipun di luar, suaranya terdengar sangat jelas dan mengganggu. Aku semakin kesal. Aku intip lagi, dan wanita itu masih berdiri di sana. Aku pun keluar untuk menegurnya. Ketika aku membuka pintu depan, sosok wanita itu tampak terdiam. Aku mendekatinya, dan dia semakin menundukkan kepalanya, tertutup rambut. "Maaf, kamu tuh siapa ya? Tiap malam lihat-lihat ke dalam rumah saya, mencurigakan terus. Kamu kenapa menangis? Sana pergi, atau saya laporin ke polisi," bentakku. Wanita itu menatapku tajam, seolah menantang. Teriakanku membangunkan ayah dan ibu. Mereka keluar dari rumah, dan aku langsung berkata, "Pak, ini orang yang sering lihat rumah kita. Telepon polisi, Mah." Namun, orang tuaku mengerutkan kening. "Kamu bicara sama siapa, Nak?" Perlahan aku melihat lagi ke arah sosok wanita itu. Dia masih ada di depan rumah, tapi orang tuaku tidak bisa melihatnya. Wanita itu kini tersenyum, matanya melotot tajam, dan tiba-tiba dia melesat ke atas, berubah menjadi kain putih sambil tertawa cekikikan. Badanku lemas, dan aku pun terjatuh. Esoknya,
aku terkena demam tinggi. Setelah mendengar cerita dari tetangga, ternyata wanita itu bernama Ayu. Dulu, rumah ini adalah rumahnya, suaminya meninggal karena sebuah insiden, dan dia tidak bisa menerima kepergian suaminya. Dia selalu menunggu suaminya pulang di depan rumah, sampai akhirnya dia bunuh diri. Sejak kejadian itu, aku tidak lagi mau menginap di rumah itu. Jika ke sana, aku memilih untuk tidak bermalam. Sampai sekarang, wanita itu masih sering muncul di depan rumahku. Anak zaman inilah mabuk dengan HP dan tidak no apa juale. Anak zaman inilah dilono ke HP singgo indah tahu oma goyang no manggoke. Pagi joget TikTok, sore main Facebook, malam main YouTube. Baik sekolah harus atau Honda. Kalau jalan kaki keceknya sore jua. Inyong indah sadaro ya nyola bontong lega. Gara-gara cantik untuk bayung-bayu sekolah. Oi oi oi, sadarlah kalian. Jangan ikuti jogawan. Ingatlah ama, oh ya kalian. Lancar condong dan mangikukan kalian. Oi yo oh, sadar kalian. Jangan jalalah teangan. Ingatlah akan masuk korban yang akan kalian asuhkan. Anak sama inilah aku